Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspitasari dengan NIM 2021511008 dari Prodi Farmasi Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang deposito. Definisi dari deposito adalah produk bank yang memberikan bunga lebih tinggi dari simpanan biasa. Bila Anda menyimpan uang tersebut dengan jangka waktu tertentu, simpanan deposito hanya bisa ditarik setelah jangka waktu tertentu. Pengertian lain dari deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Karakteristik deposito. Yang pertama, deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir. Yang kedua, deposito yang akan jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis atau automatic rollover. Yang ketiga, deposito dapat dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Yang keempat, tiap bank memiliki syarat yang berbeda-beda. Secara umum, syarat utama yang diperlakukan adalah kartu identitas seperti KTP, SIM, atau paspor. Yang kelima, tiap bank mensyaratkan dana minimal yang berbeda-beda. Pada umumnya, minimal dana yang ditempatkan antara 8-10 juta rupiah. Dan keenam, bunga deposito berbeda-beda tiap bank, namun pada umumnya lebih tinggi daripada simpanan biasa. Agar deposito aman, pastikan bunganya tidak lebih dari bunga yang dijamin oleh LPS atau OJK. Yang ketujuh, secara umum deposito di bank aman karena dijamin oleh LPS atau OJK. Yang kedelapan, jumlah maksimal uang yang disimpan di bank tersebut tidak boleh melebihi batas jaminan LPS atau OJK. Batas maksimum uang yang dijamin adalah 2 miliar rupiah. Yang ke-9, pencairan deposito sebelum jatuh tempo umumnya dikenakan denda. ARO atau Automatic Rollover. ARO adalah sistem perpanjangan deposito secara otomatis setelah jatuh tempo. Perpanjangan dilakukan untuk jangka waktu dan nominal yang sama. ARO Plus adalah sistem perpanjangan deposito dan bunga otomatis setelah jatuh tempo. Nominal deposito yang baru sama dengan nilai nominal sebelumnya ditambah bunga deposito. Jenis-jenis dari deposito, yang pertama deposito berjangka atau time deposit, yang kedua sertifikat deposito atau certificate of deposit, dan yang ketiga adalah deposito on call. Deposito berjangka merupakan simpanan yang pencairannya dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu. Jangka waktu mulai dari 1, 3, 6, 12 sampai dengan 24 bulan. Diterbitkan dengan mencantumkan nama pemilik deposito. Setiap deposan diberikan bunga yang besarnya dan waktu pembayarannya sesuai dengan yang berlaku di masing-masing bank. Pembayaran bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai jangka waktunya. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai. Deposito berjangka bisa dibuat atas nama individu atau lembaga. Tentunya, syarat pembuatan produk perbankan ini berbeda berdasarkan pemiliknya. Untuk individu, mereka cukup melampirkan KTP atau password dan NPWP serta KITAS jika pemiliknya bukan WNI. Sedangkan lembaga, mereka harus menyiapkan akta legalitas perusahaan untuk membuka rekening deposito berjangka. Manfaat deposito berjangka. Yang pertama, pemilihan investasi yang mudah. Deposito berjangka memiliki tingkat suku bunga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan produk perbankan lainnya. Yang kedua, lebih aman dari tabungan biasa. Deposito berjangka membuat bunga lebih aman dan tidak mudah untuk diambil sebelum kurun waktu yang ditentukan. Dan yang ketiga, rendah risiko. Investasi deposito berjangka memiliki tingkat gagal investasi yang lebih rendah daripada investasi lain seperti pasar saham dan obligasi. Yang keempat, dijamin oleh LPS atau Lembaga Penjaminan Simpanan. Karena dijamin oleh LPS, jadi kamu tidak perlu takut deposito mengalami kerugian karena uang deposito tetap utuh dan bisa ditarik. Sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan. Sertifikat deposito dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat. Sesuai pasal 2 ayat 2 POJK sertifikat deposito, sertifikat deposito dalam bentuk warkat wajib bersifat atas pengganti, yaitu kemampuan
pemegang sertifikat deposito dalam bentuk warkat atau memindahtangankan sertifikat bukti penyimpanannya kepada pihak lain dengan cara menandatangani pada lembar sertifikat deposito, sehingga pihak yang ditunjuk terakhir berhak menerima pembayaran dari bank yang menerbitkan pada saat sertifikat deposito dalam bentuk warkat jatuh tempo. Karakteristik sertifikat deposito. Yang pertama, merupakan simpanan yang dapat diterbitkan dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat tanpa mencantumkan nama pemilik deposito. Dan yang ketiga, sertifikat deposito dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Yang keempat, pembayaran bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka, tiap bulan, atau pada saat jatuh tempo, baik tunai maupun non-tunai. Deposito on call. Deposito on call adalah salah satu jenis deposito berjangka dengan pemanggilan sewaktu-waktu. Deposito on call adalah deposito yang dapat diambil kapanpun nasabah menginginkan, asalkan dengan pemberitahuan minimal 1-3 hari sebelumnya. Jangka waktu deposito on call bervariasi, mulai dari 3 hari sampai 30 hari. Pendeknya durasi itulah yang membedakan deposito satu tersebut dengan jenis deposito lainnya. Bank memiliki standar minimum bagi nasabah deposito skema on call. Umumnya, nasabah harus menjadi nasabah prioritas sebelum mendapat fasilitas deposito skema on call. Selain itu, nasabah juga harus punya simpanan mulai dari minimal 50 juta sampai 100 juta rupiah. Keuntungan deposito on call. Sarana penyimpanan dana yang aman, deposito on call adalah salah satu fasilitas penyimpanan dana teraman dari bank. Dana bisa diambil dalam waktu singkat. Bagi nasabah deposito on call adalah salah satu jenis privilege tertinggi yang bisa diberikan bank. Tingkat bunga tinggi dan dapat dinegosiasikan. Keuntungan berikutnya, deposito on call adalah tingkat suku bunga yang dapat dinegosiasikan. Deposito on call dapat diambil dalam waktu kurs lain. Selain dana dapat diambil sewaktu-waktu dengan bunga tinggi. Dana deposito skema on call juga dapat diambil dalam kurs falas lain. Salah satu strategi investasi terbaik dengan berbagai kemudahannya, deposito on call adalah salah satu strategi investasi terbaik yang dapat dilakukan. Kelebihan dan kelemahan deposito. Kelebihan deposito, yang pertama, sarana investasi yang menguntungkan. Yang kedua, suku bunga yang lebih tinggi. Yang ketiga, lebih mudah mengakses bunga deposito. Dan yang keempat, risiko kerugian yang cukup kecil. Kelemahan deposito, yang pertama, hasil imbal yang rendah. Yang kedua, deposito lemah terhadap inflasi. Dan yang ketiga, nilai investasi yang tidak akan bertambah. Sekian penjelasan mengenai deposito dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.